Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andriansa pada video pembelajaran untuk pelajaran administrasi umum jurusan kelas 10 akuntansi dan lembaga keuangan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk bab keempat, melanjutkan dari dua episode berikutnya, di mana yang akan saya jelaskan sekarang ini adalah episode ketiga tentang struktur organisasi. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Struktur organisasi. Nah, para siswa sekalian, yang pertama yang harus kita bahas ini adalah pengertian daripada struktur organisasi. Nah, pengertian struktur organisasi menurut para ahli, maka yang pertama yang akan disajikan menurut Robin tahun 2003 halaman 176 mengatakan bahwa struktur organisasi adalah menetapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara formal. Ini menurut Robin. Kemudian yang kedua, menurut Gibson et. Maka tahun 2006 yang ketujuh dikatakan struktur organisasi adalah merupakan cetak biru yang mengindikasikan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama dalam satu organisasi. Sehingga dengan demikian, yang ketiga yang akan kita ambil pernyataan di sini adalah menurut Mixen dan Glidnow tahun 2006 halaman 233 bahwa struktur organisasi adalah merujuk pada pembagian pegawai dan pola organisasi, komunikasi, aliran kerja dan kekuasaan formal yang langsung pada aktivitas organisasi. Nah, berikutnya para siswa sekalian, dari pendapat beberapa ahli, maka dapatlah kita simpulkan bahwa struktur organisasi ini adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja yang menghubungkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda antara satu dan lainnya dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua, kalau kita yang pertama tadi membahas pengertian struktur organisasi, maka yang kedua ini adalah elemen atau struktur organisasi. Nah, sebelum itu nanti yang perlu kalian pahami bahwa kalau berbicara fungsi atau kegunaan dari struktur dalam sebuah organisasi, maka diantaranya ada tiga sebetulnya nanti. Kalau fungsi atau kegunaan ini, yang pertama adanya kejelasan tanggung jawab masing-masing unit dan personel dalam organisasi. Jadi adanya nanti dilihat dari pengertian tadi, maka fungsi atau kegunaan dari struktur dalam sebuah organisasi yang pertama ini tadi kejelasan tanggung jawab masing-masing unit dan personel dalam organisasi. Yang kedua adanya kejelasan kedudukan masing-masing unit dan personel dalam organisasi. Yang ketiga, kejelasan mengenai jalur hubungan antar unit dan personel dalam organisasi. Nah, itu adalah merupakan fungsi atau kegunaan dari struktur dalam sebuah organisasi. Nah, kita lanjut pembahasannya para siswa kalian, bahwa yang kedua ini yang akan kita bahas adalah tentang elemen dari struktur organisasi. Nah, elemen ini menurut Robin dan Judge tahun 2007 halaman 478, maka ada 6 elemen struktur organisasi yang dapat menunjang keberhasilan. Yaitu yang pertama, adanya spesialisasi pekerjaan. Ya. Jadi dari 6 ini yang pertama ini adalah spesialisasi pekerjaan. Nah, yaitu kalau berbicara spesialis pekerjaan ini adalah bagaimana pembagian pekerjaan
berkenaan dengan sejauh mana tugas organisasi dibagi dalam pekerjaan tersendiri. Artinya dalam satu organisasi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh seorang pekerja. Dan ini tentunya nanti menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh pekerja itu dalam satu organisasi. Yang kedua, yakni adalah rantai komando. Nah, apa itu rantai komando? Yakni merupakan garis yang menunjukkan adanya wewenang yang ada dalam organisasi. Ya, di mana nanti wewenang yakni adalah mengacu pada kemampuan untuk memberikan perintah dan mengharapkan perintahnya dipatuhi oleh pegawai ini. Jadi kalau berbicara nanti rantai komando ini, yakni garis yang menunjukkan adanya wewenang yang ada dalam organisasi. Seperti mungkin contohnya pada struktur organisasi yang sudah disebutkan ada 2 garis ya. Ya, kalau pertama ada biasanya ini ada garis lurus, kemudian ada juga nanti garis putus-putus. Nah, garis lurus biasanya pada rantai komando ini menunjukkan adanya wewenang dan pertanggungjawaban langsung. Sedangkan kalau garis putus-putus biasanya menunjukkan adanya kewenangan secara tidak langsung. Nah, kemudian berbicara wewenang, maka contohnya pada struktur organisasi, terutama di atas garis lurus yang menghubungkan kepala pusat dengan bagian tata usaha dan kepala widya iswara menunjukkan bahwa kepala pusat memiliki wewenang secara langsung pada bagian tata usaha dan kepala widya iswara. Jadi itu adalah contoh bagaimana yang dikatakan dengan wewenang. Yang kedua, yang merupakan bagian dari rantai komando ini adanya kesatuan komando. Ya. Jadi adanya satu kesatuan komando ini yakni asas kesatuan yang membantu mengamankan konsep garis wewenang yang tidak terputuskan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita berbicara tadi 6 ya, ada 6 bagian yang termasuk elemen ini, maka yang berikutnya adalah yang ketiga, ini yang dikatakan dengan rentang kendali. Nah, kalau berbicara rentang kendali ini, yaitu adalah merujuk pada jumlah orang yang secara langsung mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara langsung sesuai dengan tingkatan hierarki organisasi di mana dia bekerja. Misalkan pada contoh struktur organisasi yang ada, maka kepala bagian tata usaha dan kepala pusat widya swara ini mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kepala pusat. Nah, itulah rentang kendali maksudnya. Kemudian rentang kendali ini diperlukan karena adanya limit faktor manusia, yaitu jadi manusia ini mempunyai batasan ya. Apa saja batasan? Pertama adalah keterbatasan waktu. Karena pada saat yang bersamaan seorang pimpinan melakukan pekerjaan yang beraneka macam. Ini keterbatasannya. Yang kedua, adanya keterbatasan pengetahuan, di mana nanti pimpinan tidak mungkin mengetahui seluruh pekerjaan dalam perusahaan. Itulah batasannya. Yang ketiga, ada keterbatasan kemampuan. Artinya, karena kemampuan yang dimiliki pimpinan juga memang benar-benar terbatas. Yang keempat, adanya keterbatasan perhatian. Karena seorang pemimpin tidak mungkin juga memperhatikan pekerjaan dari yang dilakukan oleh semua bawahannya. Ini yang merupakan pentingnya atau diperlukannya rentang kendali. Jadi rentang kendali ini diperlukan karena memang adanya limit faktor daripada manusia itu sendiri yang terbagi menjadi 4.
Nah, berikutnya para siswa sekalian, yang keempat ini adalah sentralisasi dan desentralisasi. Apa itu sentralisasi dan desentralisasi? Maka nanti kita lihat bahwa kalau berbicara sentralisasi dan desentralisasi, ini adalah keputusan yang diambil oleh kantor pusat. Ini atau pimpinan pusat ini menjadi pengambil keputusan utama ya, atau terakhir atau final ya. Sedangkan apabila dilakukan oleh pimpinan yang ada, maka keputusan yang dilakukan ini maka secara organisasi ini disebut dengan desentralisasi. Jadi kalau sentralisasi bahwa keputusan yang diambil oleh kantor pusat atau pimpinan pusat. Jadi yang menentukan semuanya adalah pimpinan pusat yang ada di kantor pusat. Sedangkan kalau dari pimpinan cabang kemudian dilakukan keputusan final, maka ini yang dikatakan dengan desentralisasi. Yang kelima elemennya adalah formalisasi. Jadi kalau berbicara formalisasi ini adalah derajat organisasi menstandarkan perilaku baik melalui aturan, prosedur maupun dengan menggunakan pelatihan. Jadi tingkat organisasi atau derajat organisasi menstandarkan ini bisa melalui satu aturan atau SOP atau prosedur dan pelatihan. Berikutnya yang keenam ada departemenisasi. Nah, berbicara departemenisasi yakni bagian organisasi yang pada struktur organisasi seperti bagian tata usaha, ada bagian keuangan, bagian kepegawaian dan lain-lain. Maka contohnya dalam struktur organisasi ini terdapat bagian adanya tata usaha ya, tadi dikatakan. Kemudian ada departemen nanti kepegawaian dan sebagainya. Di mana nanti inilah yang dikatakan nanti merupakan bentuk yang disebut dengan departemenisasi ya. Nah, setelah kita memahami elemen-elemen penting dalam organisasi ini, maka yang ketiga bagaimana desain struktur organisasi. Nah, para siswa sekalian, kalau yang kita bahas kali ini, maka ada 3 desain struktur organisasi yang biasa digunakan. Nah, yang pertama, kalau berbicara struktur ini adalah adanya struktur sederhana atau simple struktur. Nah, simple struktur ini yang bagaimana? Maka kita lihat dalam organisasi ya, gambar organisasi dikatakan simple struktur ini merupakan struktur dengan ciri departemenisasi yang rendah, kemudian rentang kendalinya luas, wewenang yang terpusat pada seorang saya, dan sedikit formalisasi. Artinya dia tidak mengutamakan formalitas ya. Kelebihannya, maka sifatnya cepat, fleksibel, tidak mahal untuk dikelola, dan akuntabilitasnya jelas. Sedangkan nanti kelemahan dari bentuk struktur organisasi sederhana ini, yakni tidak bisa diterapkan pada organisasi yang besar. Ya, itu kelebihan dan kelemahannya. Contoh, digunakan biasanya untuk usaha-usaha kecil, di mana nanti antara manajer dan pemilik ini adalah sama. Jadi orang yang menjadi pemilik ini sekaligus menjadi manajer ya, atau ownernya menjadi manajernya. Jadi tergantung kepada seseorang. Nah, struktur organisasi sederhana ini tidak dapat digunakan untuk organisasi yang besar. Karena jika diterapkan pada organisasi yang besar, di mana formalisasinya yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi, maka akan menyebabkan kelebihan beban atau dikatakan overload ya. Nah, struktur sederhana lebih tepat digunakan pada biasanya tadi selain UMKM, kemudian yang kedua nanti ada organisasi
yang masih sederhana dengan jumlah pegawai yang sedikit. Bisa juga nanti ada pada organisasi pada tahap permulaan pengembangan. Yang ketiga nanti bisa juga nanti lingkungan organisasi sederhana dan dinamis. Kemudian ada organisasi yang menghadapi krisis atau serangan. Yang kelima, pimpinan organisasi bertindak sebagai pemilik, ya. Nah, itu struktur sederhana yang lebih tepat digunakan, ya, ketika nanti melihat situasi dan kondisi daripada organisasi itu sendiri. Yang kedua, maka nanti ada struktur birokrasi. Yang pertama tadi struktur sederhana atau simple struktur. Yang kedua ini adalah struktur birokrasi. Nah, yang dikatakan struktur birokrasi yakni merupakan struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, di mana tugas-tugas dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Ya, biasanya nanti digunakan pada departemen daripada kedinasan atau negeri, ya. Nah, kekuatannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien. Ini adalah kekuatannya. Sedangkan nanti kalau berbicara kelemahannya, maka berlebihan dalam mengikuti aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi, kurang inovatif, dan birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya sudah diatur dengan jelas cara penyelesaiannya. Jadi semuanya dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah disepakati dan ditentukan, ya, secara khusus dari atasan, ya. Contoh di sini kita lihat ada struktur birokrasi dari sekretaris daerah. Maka nanti pertama ada kelompok jabatan fungsional, ya. Artinya ada beberapa orang yang nanti tidak masuk ke dalam struktur, tetapi dia mempunyai fungsi yang khusus nanti dalam pekerjaan. Kemudian ada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada asisten perekonomian dan pembangunan. Sehingga nanti di bawahnya jelas ini ke bawah. Nah, ini ada bagian ini, bagiannya lagi bawahnya. Ada bagian administrasi. Nanti bagian administrasi ada pemerintahan umum. Dia membawahi nanti 3. Ada subbagian admin pemerintahan, subbagian otonomi daerah, kemudian subbagian kerjasama dan pertanahan. Ini nanti di bawah bagian administrasi pemerintahan umum. Kemudian nanti dia bertanggung jawab kepada asisten pemerintah dan kesra, artinya kepada asisten daerah bidang kesra atau pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian dia juga membawahi nanti ada bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, ya. Yang di bawahnya ada subbagian agama dan pendidikan, subbagian kesejahteraan rakyat, kemudian subbagian kemasyarakatan. Kemudian ini juga ada bagian hukum, ya, di bawah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya ada bagian hukum. Bagian hukum nanti membawahi ada subbagian bantuan hukum, subbagian peraturan perundang-undangan, kemudian subbagian pengkajian produk hukum, kemudian nanti subbagian dokumentasi hukum. Demikian seterusnya, sehingga dari bawah ke atas ini nanti kembali berpusat kepada pimpinan atasnya, yang paling atas, yakni sekretaris daerah. Nah, itu salah satu contoh struktur yang dikatakan dengan struktur birokrasi. Nah, para siswa sekalian, yang ketiga yang dikatakan struktur ini bentuknya adalah struktur matrik. Nah, kalau berbicara yang struktur matrik,
yakni merupakan struktur yang menciptakan garis pemenang ganda dan menggabungkan departemenisasi fungsional dan produk, di mana nanti secara keorganisasian maka kekuatannya bentuk struktur matrik ini terletak pada penyatuan para spesialis yang meminimalkan jumlah yang diperlukan sekaligus memungkinkan pengumpulan dan pembagian sumber-sumber daya khusus yang untuk seluruh produksi. Nah, seperti kalian lihat nanti dalam gambar di sini ya. Maka yang kedua nanti ada kelemahan, selain tadi kekuatan tentunya juga ada kelemahan. Apa itu kelemahannya? Maka kelemahan daripada bentuk struktur matrik ini sulit mengkoordinasikan tugas para spesialis fungsional yang beragam agar kegiatan mereka selesai tepat waktu dan tepat terhadap anggaran ya. Nah, ini adalah struktur organisasi matrik ya. Kenapa demikian? Karena masing-masing nanti kurang begitu jelas nanti pemberian job dan tanggung jawabnya. Yang keempat, ada bentuk struktur organisasi. Kalau tadi bagian bentuknya, kalau sekarang bentuk struktur organisasinya itu apa saja dan bagaimana? Kita lihat. Pertama, ada organisasi yang disebut dengan organisasi garis atau lini ya. Nah, para siswa sekalian, organisasi garis lini ini, maka bentuk organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol ya. Di mana nanti bentuknya dilihat dari cirinya ini relatif kecil ya. Jumlah karyawannya sedikit sehingga nanti saling kenal satu sama lain dan spesialisasi kerja juga belum begitu rumit dan tinggi. Artinya biasanya organisasi garis lini ini untuk organisasi-organisasi yang sifatnya masih kecil. Kemudian bagaimana kelebihannya dari organisasi garis lini ini? Maka kelebihan dari organisasi garis lini ini pertama, bahwa kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan pada satu tangan. Jadi hanya satu orang. Seperti di sini nanti kalian lihat nanti dalam contoh gambar ini ada manajer kantor nanti membawahi nanti ada 3. Kemudian nanti ada bawahannya lagi, di mana nanti ini rentangnya cukup simpel ya. Artinya perintah ini dipegang oleh manajer kantor langsung keputusannya. Yang kedua, proses pengambilan keputusan jadi cepat karena tadi tidak panjang birokrasinya. Yang ketiga, cara atau rasa kesetiakawanan antar karyawan lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka lebih saling mengenal satu sama lain karena adanya sedikit karyawannya tadi atau pekerjanya. Nah, kelemahannya bagaimana? Yang pertama, bahwa seluruh organisasi tergantung pada seseorang. Ya, karena tadi pengambilannya oleh seseorang, maka dia kembali bahwa ketergantungan ini hanya pada seseorang. Yang kedua, biasanya pimpinan cenderung otoriter, ya. Jadi kecenderungan pimpinannya adalah otoriter. Jadi bagaimana dia aja nanti menekankan kepada bawahannya. Yang ketiga, karyawan lebih sulit untuk berkembang. Ya, karena sedikit dan memang jobnya sudah diberikan, kemudian dipantau langsung oleh pimpinannya itu sendiri atau manajernya ya. Nah, yang kedua ada organisasi garis dan staf ya. Berbicara organisasi garis dan staf, maka organisasi jenis ini biasanya digunakan oleh organisasi yang besar, yang daerah kerjanya luas, yang mempunyai bidang tugas yang beraneka dan rumit serta jumlah karyawan yang banyak. Nah, jenis organisasi ini diciptakan oleh Harrington Emerson ya. Di mana nanti kelebihannya dari jenis organisasi ini, yang pertama, memudahkan pengambilan keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. Yang kedua,
cocok digunakan untuk organisasi besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Yang ketiga, lebih mudah untuk menerapkan the right man on the right place. Artinya orang yang tepat pada tempat yang tepat juga, sehingga nanti menghasilkan pekerjaan yang efisien. Nah, kekurangannya, pertama, kesetiakawanan antar karyawan sulit dijaga karena luasnya organisasi dan jumlah karyawan yang banyak, sehingga banyak di antara mereka tidak saling mengenal, ya, sehingga kurang adanya rasa kesetiakawanan. Yang kedua, koordinasi sulit dilakukan karena kompleksnya susunan organisasi. Contoh di sini dalam organisasi yang ada, ya, gambarnya ini pimpinan, kemudian pimpinan di bawahnya ini, kemudian nanti ada staf, ya, ada staf akuntan publik, kemudian ada penasihat hukum, ya, sehingga semua keputusan ini biasanya berdasarkan masukan-masukan tadi. Kemudian selain itu nanti ada staf yang lainnya, ya, atau orang-orang ahlinya, sehingga untuk mengambil keputusan dia berdiskusi dengan staf ahlinya tadi. Di mana staf ahli nanti ada bagian pemasaran, bagian keuangan, kemudian nanti bagian SDM, pada bagian produksi. Sehingga pimpinan nanti ketika nanti memberikan instruksi atau mengambil keputusan untuk masalah keuangan, pemasaran, SDM maupun produksi, ini adalah merupakan hasil konsultasi dengan staf-staf yang dipilihnya, sehingga bisa cepat nanti mengambil satu keputusan, ya. Kemudian berikutnya ada organisasi fungsional. Kalau berbicara nanti organisasi fungsional, yakni satu jenis organisasi yang merupakan bentuk di mana bagian atau segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas karena setiap pimpinan berwenang memberikan komando pada bawahannya. Nah, jenis organisasi ini dikembangkan oleh F.W. Taylor, ya. Kelebihan dari jenis organisasi ini, pertama, bahwa pembagian tugas menjadi lebih jelas, artinya sudah spesifik. Yang kedua, spesialisasi karyawan dapat lebih dikembangkan. Yang ketiga, spesialisasi karyawan dapat dimanfaatkan lebih maksimal karena dipegang oleh seorang ahli dalam bidangnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kekurangannya? Pertama, bahwa kekurangan dari jenis organisasi fungsional ini yakni sulit untuk melakukan tour of duty atau perputaran pekerjaan. Yang kedua, karyawan sulit untuk bekerja sama dan lebih mementingkan spesialisasinya. Yang ketiga, tidak ada satu kesatuan perintah karena karyawan dapat menerima perintah dari beberapa atasan. Maka kalau dari gambar ini ketika dijelaskan, para siswa sekalian diperhatikan. Pertama, ini direktur. Direktur ini nanti membawahi kabag produksi, kabag keuangan, kabag pemasaran, dan kabag perencanaan. Maka ketika nanti ada 3 proyek, maka kabag ini semuanya itu diberikan wewenang untuk memberikan perintah langsung sesuai dengan jobnya, baik nanti kepada proyek A, B maupun C, sehingga nanti semua proyek ini dia atasannya banyak, ada 4. Ada kabag produksi yang berhubungan dengan produksi untuk proyek A, ada kabag keuangan yang berhubungan dengan proyek A, ada kabag pemasaran nanti yang masuk kepada proyek A, kemudian kabag perencanaan, ya. Jadi direktur ini nanti melalui kabagnya dia mempunyai kewenangan terhadap 3 proyek ini yang sama semuanya, baik kabag produksi, kabag keuangan, kabag pemasaran maupun kabag perencanaan. Maka bawahannya ini adalah semua proyek atau pekerja yang ada pada proyek A, B, dan C. Maka dia punya kewenangan untuk memberikan perintah terhadap pekerja yang ada baik di proyek A, B, maupun C. Ini yang dikatakan nanti sulit untuk melakukan tour of duty. Kemudian
karyawan juga sulit untuk bekerja sama karena mementingkan spesialisasinya. Data tidak ada satu kesatuan perintah karena karyawan dapat menerima perintah dari keempat tadi. Jadi bisa aja pada satu ketika karyawan ini mendapatkan 4 perintah langsung dari kabangnya, ya, karena memang mereka punya hak dan wewenang untuk memberikan instruksi. Demikian para siswa sekalian, bahwa untuk pelajaran administrasi umum ini sampai dengan episode ketiga, kalian tunggu untuk pembelajaran episode berikutnya untuk bab selanjutnya. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa kalian komen, share, like, and subscribe video pembelajaran ini supaya tidak ketinggalan dan kalian bisa melanjutkan pembelajaran untuk pelajaran administrasi umum ini untuk jurusan kelas 10 akuntansi dan lembaga keuangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.